muda-muda, insya Allah ini, nah, jadi kotor, kamar mandinya baru, kayak gitu, licin, tidak keren. Pokoknya orang kalau selfie di masjid itu apa? Malu, malu dalam arti apa itu? Gak keren, kotor, kayak gitu. Yang jadinya gak keren, gak akan meningkatkan posting kita. Gak ada yang melek lah, pokoknya kayak gitu. Gak viral lah kayak gitu. Dimaksud, seandainya betul banyak ibadah, sok-sokan kayak gitu, sok soleh kayak gitu. Kan betul lah itu banyak. Tidak anak, kalau ada anak di masjid rame-rame langsung, kalau sekarang sudah mulai lumayan karena Kementerian Agama sosialisasinya lumayan ya. Untuk sekarang masjid ramah anak di masjid. Tapi itu salah satu di masjid kampung itu kayak gitu. Sholat nggak pakai peci, kalau zaman saya dulu langsung cetur balik. Sholat nggak pakai peci, nggak pakai sarung juga kayak gitu. Jadi tidak transparan keuangannya, dapat uang tapi tidak transparan. Ini salah satu. Terus ketiga, tidak adaptif, yang sebagian juga dianggap masjid calon radikal. Nah, inilah problem yang kita hadapi saat ini ketika kita ngomong masjid. Lanjut. Tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Mas Ketum, Mas Munawar, sampai Pak Yusuf Kala menyampaikan masjid tidak itu, tidak untuk orang tua, tapi kenyataannya persepsinya kayak gitu. Masjid itu ya tempat ibadah, sama moderator, tempat pendidikan, tempat belajar, bahkan tempat kegiatan latihan militer dulu juga di masjid. Kegiatan sosial, Rasul memutuskan perkara itu ya di masjid. Tempat pelingon, tempat pengumpul distribusi zakat tadi disampaikan tentang Baitul Mal, semua aktivitas itu di masjid. Pemikiran saya, kita semuanya, masjid itu rumahnya Allah. Jadi semua kalau ada masalah, ya kita mengeluhnya mengadunya di rumahnya Allah. Pasti itu akan dijawab oleh yang punya rumah kayak gitu. Nah itu pemikiran first principle, niatnya yang mau ketika kita ngomong tentang masjid. Lanjut. Nah ini sekedar sharing aja, ini visi misi masjid kita. Itu salah satunya, ini nomor 4 yang mau saya sampaikan di tahun ini, di tahun kebetulan SK saya itu dari Kementerian Agama, dari Pak Dr. Hasan ini. Salah satunya ini kita waktu itu menjadi dapat amanah untuk menjadi masjid pelopor moderasi beragama, kemudian kita bahasa Inggriskan kayak gitu. Salah satu fokus yang kita yang keempat adalah menjadi tempat yang inspiratif untuk spiritual maupun keagamaan yang ada di masjid. Lanjut. Nah, mulai ini gambar dari sini. Program rutin, ya ini rutin kita, pokoknya kita menyatukan semua, bukan hanya urusannya Muhammadiyah, Habib non Habib, Pak Habib non Habib, itu semua kita enggak kayak gitu. Ya, mungkin Jawa, Sunda dan lain sebagainya itu yang ada di Solo semua kita ajak. Pokoknya masjid itu tempat ini Pak Kakang itu dulu Pak Rais gitu. Pak Kakang itu tentang Jakarta. Lanjut ini kalau terus ini kajiannya. Kebetulan kita kalau Jumat itu kita khutbahnya pakai sama dengan Uni Emirat Arab. Jadi pakai bahasa Arab. Kenapa kita pakai itu? Sebenarnya hanya untuk biar menarik. Dulu saya pernah dikritik Mas Gibran waktu jadi wali kota. Ini khotibnya kok pakai bahasa Arab, nanti nggak paham gimana? Pakai bahasa Indonesia pun zamannya seperti itu. Jadi sama saja bahasa Arab atau bahasa Indonesia tetap sama. Tapi habis Jumat biasanya dikasih summary-nya, seperti summary-nya setelah Jumatan dibacakan. Jadi jamaah itu intinya, minat pulang itu langsung tahu intinya. Daripada bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tapi juga ngantuk tidur, ya mendingan kita eksekutif summary sebelum pulang. Lanjut.
Kalau ini kajian, jadi semua kajian kalau di Masjid Zahid itu nggak boleh yang memberikan kajian itu ngomong sendiri, kasih tema sendiri. Semua harus berdasarkan based on kitab kuning. Meskipun itu menyampaikannya itu bukan di Eropa, tapi langsung disampaikan untuk jamaah umum. Kebetulan jamaah yang datang di Masjid Raya Zahid Solo itu bukan karena panggilan Anda, karena mau selfie, mau piknik. Nah, habis ziarah kemana-mana, terakhir ke Masjid Raya Zahid Solo. 90% itu non Solo pengunjungnya, jadi yang orang Solo itu hanya segelintir orang. Jadi ibaratnya itu jamaah non ada kayak gitu. Karena kebetulan kita masjid salah satunya masjid sebagai tempat spiritual religious tourism ya. Lanjut dari kitabnya ini ya, mulai dari pokoknya tokoh ulama di Solo semua yang mempunyai basis keagamaan yang kuat kita minta, otoritatif kita minta untuk ngaji, tapi tetap berdasarkan kajian kita. Mulai dari sederhana Arba'in Nawawi sampai Al-Hikam. Lanjut. Nah ini contohnya kalau kajian sama dengan ini ada cerita Bapak sekalian. Mungkin nanti kalau sahabat-sahabat remaja masjid yang nanti kalau dapat hadiah dari Qatar atau teman-teman dari Qatar Saudi ini membangunkan masjid itu jangan, kebetulan ini saya juga nggak tahu pokoknya dibuatkan masjid. Pak Jokowi itu mintanya yang mirip dengan Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Cuma ini kecil, ini masjidnya 1/4, 2,9 hektar itu hanya 1/4 dari masjid yang ada di Abu Dhabi. Kalau masjid di Timur Tengah itu rata-rata habis sholat itu apa? Tutup. Jadi hanya setengah jam sebelum buka, nanti sholat habis itu ditutup lagi. Dan masjid di Timur Tengah rata-rata nggak ada jamaah perempuan. Jadi jamaah perempuan itu kadang beberapa itu misalnya sholat itu jamaah perempuan itu nggak terlihat, hanya kecil kayak sebesar kamar sama. Toilet perempuan itu sedikit sekali, toilet laki-laki itu bisa besar karena yang datang ke masjid hanya kalau perempuan hanya mendampingi semua dari mana pergi atau musafir, terus kemudian jadi toiletnya. Nah, Masjid Zahid itu dibangun seperti itu. Padahal kalau di Indonesia masjid yang pengunjung masjid atau di tempat wisata religi itu yang berkunjung siapa? 70% kelas terkuat di dunia. Ibu-ibu, jadi ibu-ibu itu kalau antri panjang, sementara kalau toilet laki-laki dan kamar mandinya itu mau mandi 7 kali di Masjid Zahid itu nggak akan antri karena toiletnya itu 50-an. Sementara ibu-ibu kalau mau kamar mandi lama sekali, sudah sedikit lama sekali dan paling keren itu jamaah yang paling konsisten itu adalah ibu-ibu. Awalnya dulu ada jamaah semangat perempuan itu hanya 100 orang, sekarang 500 orang dan tiap datang orangnya sama dan bahkan tambah. Kalau bapak-bapak antara yang datang hari ini dan besok minggu depan itu beda lagi. Tapi kok yang masuk surga kok banyak ya, itu nanti kita selesaikan di lain waktu. Lanjut. Nah ini kajian kajiannya seperti ini, kajian kegiatan keagamaannya. Lanjut. Nah ini landmark kita. Jadi karena kita kebetulan lanjut kebanyakan banyak tamu per hari itu kalau Senin sampai Kamis itu sekitar rata-rata 6.000 sampai 10.000 orang per hari. Jadi kita buat terus kalau weekend itu bisa sampai 20.000 per hari yang datang. Yang jual pecel di depan rumah itu Pak, di depan masjid itu, depan gereja, depan masjid jual pecel pernah saya tanya per hari omsetnya berapa Bu? Omsetnya 2,5 sampai 3 juta. Cuma rumput begini-gini kan dimasak itu omsetnya. Karena memang yang datang paling banyak sekali. Jadi itu alhamdulillah masjid banyak memberikan
peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Nah ini karena banyak orang, maka masjid kita samakan sebagai edukasi ke beberapa landmark yang bisa kita. Ini salah satunya Quran, ini kebetulan ditulis huruf pertama dan terakhir itu yang tulis Pak Jokowi, yang tulis Bismillah yang setengah alif gitu sampai C itu yang nulis Pak Jokowi. Ya itu pertama dan terakhir aja. Terus kita juga ada ini, pokoknya kita di masjid itu. Nah, salah satu yang jadi kita kerjasama dengan, ini kan masjid-masjid rata-rata banyak perguruan tinggi terus namanya. Semua temuan inisiatif itu kita bawa ke masjid. Daripada kamu iklankan di mana-mana, kita iklankan. Ini salah satu pohon namanya pohon microflores. Satu pohon ini sama dengan 15 kekuatan mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida itu sebenarnya itu alga. Itu sama dengan 15 pohon beringin yang berumur 15 tahun. Jadi ini seger kayak gitu. Jadi kalau di sekitar ini salah satu kekayaan Indonesia. Lanjut. Di masjid juga kita tanam karena banyak orang, kita nanam 29 pohon yang tersebut dalam Al-Quran, hadis dan perjanjian lama. Zaitun, tin, gaharu, dan sitrun atau jeruk, gandum dan lain sebagainya kita tanam biar kalau orang selfie jalan-jalan itu, ya selfie gak kita larang. Kalau selfie dilarang di masjid, nanti orang lari ke masjid. Patokan kita apa? Siapa tahu orang dapat hidayah dekat dengan Allah gara-gara awalnya pengen selfie. Menurut Instagram, kebetulan di Jawa Tengah itu kita laporan selfie terbanyak itu ada di masjid. Begitu selfie kemudian di post, itu kan langsung ide Instagram dapat, bisa ngecek paling mana paling besar. Nah ini misalnya ini Bima itu ada dalam Al-Quran surat berapa kemudian nanti bisa scan. Jadi ini salah satu kita mengedukasi masyarakat pengunjung yang kebetulan ini tempat-tempat selfie yang sering diadakan oleh pengunjung biar terlihat soleh. Tapi biar soleh dari indikasi nggak apa-apa. Niatnya tidak dirusak, jangan niatnya yang walaupun niatnya salah itu jangan jalan malah takut ke masjid. Lanjut. Nah ini program apresiatif. Oh ya, program apresiatif ini salah satu program kita inisiatif yang lanjut. Salah satu jawaban orang yang akan dapat perlindungan dari Allah adalah laki-laki perempuan yang saling mencintai karena Allah SWT. Masih jomblo segera menikah. Menurut data dari KUA sekarang itu sekarang sudah jomblo ya. Sebelum kita ada ini sudah sesi 3. Kita tahun kemarin kita ada 2.000 pendaftar, namanya program Boleh Darwo, mencari pasangan suami istri. Makanya disatukan. Ya, Boleh Darwo itu mencari suami istri bukan ketiga, itu sesi ketiga. Dan alhamdulillah itu dari 2000 sudah ada 43 yang dapat situ di masjid. Biasa. Oh ini harus yang makanya itu yang belum. Kalau cuma Rojulun Tol Uhubi mu'alatun bil masjid itu belum ada jaminan. Minimal Anda harus punya 2. Orang yang sering mencintai karena Allah. Kalau belum masih jomblo-jomblo, ini remaja masjid ini tanggung jawab ketua umum. Sudah dewasa kalau belum menikah, ketua umumnya tanggung jawab. Kalau nggak bisa turun daftar. Nah biar ada yang cowok biar dapat santri solo kayak macan gue macan laparan wah kalau merekam mereka kayak gitu. Nah ini terus ini kalau masuk penggemarnya salah satu yang paling banyak. Lanjut. Ini sebetulnya hasilnya ini yang nomor 2 dari saya itu hasilnya saya sama Mas Wali Kota Solo. Umurnya laki-laki 74, yang perempuan 65. Masa remaja maksud?
Ada yang dari Aceh juga mas, ada yang dari Aceh dapat orang Boyolali, datang jauh-jauh dari Aceh. Cianjur dikirim. Cianjur yang dikirim kemarin. Ini yang nikah kemarin 2 Desember nikah semua gratis jadi. Dan waktu mereka dapat pasangan di masjid, habis itu datang semua riasnya gratis, terus kemudian mahar cincin gratis, plus uang 100 dirham, ini pun di Swiss bintang terbaik di Solo. Jadi kalau memberikan sponsor silakan. Nah ini buka puasa kita per hari 7.000 makan berat, 7.000 makan ringan, dan belum pernah ada yang basi. Harusnya saya dulu belajar dari masjid. Mbak ini bapak. Masih gadis. Lanjut. Nah ini makanan ini ada sekitar 30 jenis makanan takjil. Jadi semua dari 7.000. Rencana tahun ini mau mecah rekor. Jadi selama Ramadan minimal kita akan menyiapkan 210.000 makanan berat dan 210.000 makanan ringan. Insya Allah tahun ini mau masukkan ke rekor muri. Lanjut. Terus ini kalau Ramadan kita kemarin menyembelih sekitar 33 sapi yang beratnya 1 ton. Lanjut. Nah ini program yang tahun 2026 lagi karya inovasi masjid. Sederhananya kayak gini. Saya lagi masjid itu kan tempat kita mengeluh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluh dalam arti banyak. Cuma kita mengeluh dalam arti pekerjaan. Kalau mas-mas remaja masjid kita tahu semua. Kalau kita onceng itu apa ya? Kita lihat semua. Passion kita itu dari mana kalau ini? Apalagi setelah 2025 kemarin. Ini dari mana Bapak Ibu? Solo. Enggak. Oh, bukan. India. Oh ya, 2 menit lagi. Kalau ini pakaian Cina. dari Cina. Betul. Sepatu dari Cina. Pokoknya semua yang kita bawa ke masjid itu 90% itu bukan buatan orang Indonesia. Kita belum ngomong itu buatan orang Islam. Bukan buatan orang Indonesia. 10%-nya buatan Indonesia. Itu mana tidak Muslim atau non Muslim. Makanya tahun ini kita buat lombaan karya inovasi masjid. Kita mau mengajak masjid, kemudian nanti kita bisa bersama-sama. Tahun ini kita baru buat lomba desain keranda jenazah. 300 tahun desain keranda jenazah itu tidak pernah ada perbedaan. Setiap bulan ada desainnya sudah berubah. Bahkan ada desa Boyolali yang ada coba itu sudah nggak boleh lagi. Sementara jenazah keranda jenazah 1.300 tahun orang meninggal, anak, cucu, ponak, semua dari mana? Ponaknya sendiri dia anaknya dia sendiri punya sendiri, sehingga makanya itu boleh tidak semua makanya kakak saya jadi itu banyak yang selama hubungan itu yang sudah berubah. Jadi makanya itu tidak nyaman. Karena yang ini bentuk yang harus sekarang pendaftarannya sudah ada 47 desainer yang terus contoh yang lain lagi. Ini hasil karya di masjid dari kita ngadain foto CNC. Ini apa Bapak Ibu? Maaf ini tambah 1 menit lagi. Ini untuk tulang. Ini yang buat saya. Saya itu alumni pesantren. Mati namanya Anda tahu semua alumni. Walaupun lulusan Amerika tetap saya alumni pesantren. Artinya apa? Namanya pelajaran matematika, fisika itu hanya pantas-pantasan. Waktu kuliah di Fakultas Syariah ada pelajaran matematika itu hanya ilmu waris. Itu pun bisa saya selesaikan tanpa hitungan matematika, hanya dengan dalil as-sulhu was-sulhu khairun. Semua ahli waris sepakat dibagi rata. Saya foto di masjid dari foto CNC ini karena sering ada saya hanya nyambungkan dalam kok menarik. Hanya saya bisa mendesain ini implan tulang. Implan tulang
itu market di Indonesia itu 24 triliun. 90% itu impor dari India, Cina, Amerika, dan Eropa. Sementara saya pernah dari kursus, saya hanya kursus 3 hari CNC, Computer Assisted Design dan Computer Assisted Manufacture, CAD, 3 hari. Itu 2 kali saya itu hanya saya bisa beli. Ini harganya berapa kali? Kalau di rumah sakit Anda beli sekitar 1 juta. Saya buat ini bahannya. Kalau di gram per 1 liter, karena ini hanya berapa gram ya ini hanya 6.000 banyak. 6.000 jadi 1 juta. Dan duitnya yang 900.000 berapa? 900.994 itu kan larinya ke Cina. Jadi Itu MC. jadi intinya karya inovasi kemarin insya Allah nanti kalau ini sudah saya sudah di dari ini jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti jangan lupa follow kalau pengen Masjid Jaya Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.